Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan bagi kalian istri-istri yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan mawaddah dan rahmah, yaitu saling mencintai dan saling kasih sayang di antara pasutri, pasangan suami istri. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Namun kenyataan yang kita lihat di lapangan, betapa banyak pasangan suami istri yang tidak mendapatkan janji Allah ini, tidak mendapatkan tanda-tanda kebesaran Allah ini. Banyak pasangan suami istri yang hari-hari mereka penuhi dengan pertengkaran, dengan cekcok di antara mereka. Kenapa bisa demikian? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan, barang siapa yang menikah maka Allah akan tumbuhkan rasa cinta dan rasa kasih sayang di antara pasangan suami istri. Banyak sebab yang disebutkan oleh para ulama, namun di antara sebab terbesar yang menjadikan hilangnya rasa cinta atau kurangnya rasa cinta dan rasa kasih sayang di antara pasangan suami istri adalah karena salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, tidak menunaikan hak pasangannya. Entah istri yang tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri, tidak menunaikan hak suaminya, atau sebaliknya suami tidak menunaikan hak-hak istrinya. Inilah yang menyebabkan timbulnya kerenggangan di antara pasangan suami istri. Yang kita dapati, sebagian suami banyak menuntut terhadap istrinya. Fenomena ini terutama terjadi, terus terang saja, di kalangan ikhwan dan akhwat yang sudah kenal pengajian. Tatkala sang suami mengetahui betapa besar haknya yang harus ditunaikan oleh sang istri, maka sering dia menuntut kepada istrinya. Dan begitu pula sebagian istri banyak menuntut terhadap suaminya tanpa melihat bagaimana kondisi suaminya. Oleh karenanya syariat melarang adanya seorang yang hanya bisa menuntut namun tidak bisa menunaikan kewajibannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin." Kata Allah, wailun, celaka, neraka wail lil mutaffifin, bagi orang-orang yang berbuat curang dalam timbangan. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, kalau mereka beli barang dari orang pingin timbangannya dipenuhin. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, namun sebaliknya kalau jual barang sama orang timbangannya dikurangi. Dia menuntut kalau beli harus dipenuhi haknya. Tatkala ada orang beli sama dia tidak penuhi hak pembeli. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, tidakkah mereka tahu bahwasanya mereka akan dibangkitkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mensifati orang seperti ini dengan wailun lil mutaffifin, celaka terhadap orang-orang yang curang. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwasanya meskipun ayat ini berkaitan dengan orang yang menjual beli dengan timbangan, namun juga berkaitan yang sebagai contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ayat ini juga mengenai pasangan suami istri. Kalau ada seorang istri yang hanya bisa menuntut, tidak menunaikan kewajibannya sebagai istri, maka terkena ancaman ayat ini. Wailun laha, celaka bagi dia, celaka bagi istri yang modelnya seperti ini. Sebaliknya pula, seorang suami yang hanya bisa menuntut, istriku kamu harus cantik, kamu harus gini, kamu harus ini, sementara dia tidak perhatikan kewajiban dia sebagai suami, maka terancam juga dengan ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang seperti ini. Oleh karenanya kedua belah pihak, baik istri maupun suami, jangan hanya bisa menuntut haknya, tetapi dia juga harus menunaikan kewajibannya, menunaikan hak pasangannya. Adapun hak suami terhadap istri memang sangat besar. Kita semua mungkin sudah menghafalkannya, terutama para suami. Hak suami terhadap istri sangat besar. Bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan besarnya hak suami yang harus ditunaikan oleh seorang istri.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau saya boleh menyuruh seorang sujud kepada selain Allah, maka akan saya perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Kenapa ikhwan? Ya, karena saking besarnya, sangat besarnya hak suami sang wanita. Kalau boleh Rasulullah perintahkan seorang sujud kepada selain Allah, akan diperintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Bahkan dalam satu hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya min qadamihi ila mafraq ra'sihi qurhatun, ya, seandainya pada tubuh seorang suami dari ujung kaki sampai ujung rambut keluar ada luka yang mengeluarkan tanbijisu, mengeluarkan minal qih bil qih was sadid, mengeluarkan darah dan nanah, ya. Kemudian datang istrinya fastaqbalathu, kemudian dia menghadap suaminya, falahasathu, kemudian dia jilat nanah tersebut dari ujung kaki sampai ujung rambut, ma'addat haqqahu, maka dia masih belum bisa menunaikan hak suaminya. Menunjukkan bagaimana besarnya hak seorang suami terhadap istri. Oleh karena tatkala ada seorang sahabiah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang suaminya, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai sang wanita, lihat bagaimana kedudukanmu di hati suamimu. Sungguhnya suamimu itu adalah surgamu dan juga nerakamu." Artinya apa kata para ulama? Pintu terbesar yang memudahkan seorang wanita masuk ke dalam surga adalah berbakti kepada suami, mencari ridho suami. Dan jika seorang istri tidak mendapatkan ridho suaminya, malah membangkang terhadap suaminya, dan suaminya murka kepada istrinya, maka ini merupakan pintu terbesar untuk masukkan sang wanita ke dalam api neraka jahanam. Makanya Rasulullah mengatakan, "Fa innahu jannatuki wa naruki." Sungguhnya suami itu surgamu dan juga nerakamu. Maka berhati-hatilah para wanita. Dan dalil-dalil yang menunjukkan akan besarnya hak suami sangatlah banyak. Sampai-sampai kalau kita boleh katakan, ya, kalau ada istilah bahwasanya surga berada di telapak kaki ibu, adapun bagi seorang wanita surga berada di telapak kaki suaminya. Sampai para ulama menyebutkan jika bertentangan antara kepentingan atau perintah seorang suami dengan perintah orang tua sang wanita, maka dia harus mendahulukan perintah suaminya. Ini jelas, ya, bahwasanya hak seorang suami sangat besar terhadap seorang wanita. Namun ikhwani fillah wa akhwati fiddin azanillahu wa iyyakum, terkhususnya bagi para suami, tentunya para suami juga punya kewajiban yang harus dia tunaikan kepada istri-istrinya, ya. Dia tidak hanya sekedar bisa menuntut, namun dia juga harus bisa menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang suami. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian, akhlak yang paling bagus yang dimiliki oleh seorang itu orang yang paling baik terhadap keluarganya, terhadap istrinya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap istriku. Ini subhanallah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah SAW memvonis bahwasanya orang yang paling baik yaitu yang paling baik terhadap istrinya. Kenapa bisa demikian ikhwani fillah akhwati fiddin azanillahu wa iyyakum? Karena akhlak seorang suami di hadapan istrinya itu akhlak yang sejati, bukan akhlak munafik. Akhlak yang benar-benar seperti itu, ya. Berbeda dengan seorang lelaki tatkala bertemu dengan temannya, tatkala bertemu dengan ustadznya, dia bisa berbuat tasannu', dia bisa membuat seakan-akan dia berakhlak mulia, dia senyum terhadap ustadznya. Ketemu dengan temannya ramah tamah, memilih kata-kata yang bagus kalau bertemu dengan temannya, berbicara dengan ustadznya memilih kata-kata yang bagus, tidak sembarang perkataan dia keluarkan. Dia bisa berbuat demikian. Kenapa? Karena pertemuannya dengan temannya hanya sebentar, 1 jam, 2 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Ketemu ustadznya pun cuma sebentar. Tetapi tatkala dia di rumah bertemu dengan istrinya dengan waktu yang sangat lama, ya, kemudian bertemu dengan makhluk yang lemah, seorang wanita makhluk yang lemah, maka akan tampak akhlaknya yang asli. Kalau dia berkata buruk, maka memang kalau dia akhlaknya buruk akan nampak di hadapan istrinya. Oleh karenanya barang siapa yang bisa berakhlak mulia di hadapan istrinya dalam waktu yang lama, berarti memang akhlaknya benar-benar mulia. Pantas saja Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku.